Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Keluaran 18 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Judul renungan hari ini, Jangan Diam. Dalam bacaan kita hari ini, Musa menceritakan kembali kisah pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Sambil memasukkan perjuangan, Musa memastikan untuk merinci pergerakan Tuhan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan umatnya. Ayah mertuanya saat mendengarkan kisah tersebut memuji Tuhan dengan mempersembahkan korban kepadanya. Imannya diperkuat saat dinyatakan kepadanya adanya pribadi Tuhan dan satu-satunya Tuhan yang nyata dan benar. Bagaimana jika Musa menceritakan kisah itu secara berbeda? Bagaimana jika dia berfokus pada bagaimana para penyihir meniru mujizat? Atau bagaimana Firaun tidak terkesan dengan malapetaka Tuhan? Bagaimana jika dia tidak menceritakan bagian tentang orang Mesir yang ditelan oleh air untuk membiarkan orang Israel lewat? Bagaimana jika dia hanya menceritakan kembali ketakutannya? Dalam Lukas 4, kita membaca kisah Yesus bertemu dengan wanita di sumur Samaria. Wanita ini belajar tentang nilai-nilai kebenaran dari anak Allah. Wanita ini yang begitu diejek dan dikucilkan, sehingga ia harus menimba air di siang hari yang panas, telah meyakinkan seluruh kotanya bahwa Yesus adalah Mesias melalui cerita yang dia bagikan. Ayat 39 menyatakan, banyak orang Samaria dari kota itu percaya kepadanya karena kesaksian wanita itu. Dia memberitahu saya semua yang pernah saya lakukan. Kita masing-masing memiliki tanggung jawab untuk menceritakan kisah hidup kita. Kita semua telah mengalami Tuhan dengan cara berbeda, dan pengalaman itu tentunya akan memengaruhi orang lain. Kisah hidup kita yang mungkin kita rasa terlalu sederhana, mungkin justru merupakan penegasan tentang sesuatu pergumulan iman seseorang. Tidak ada pertemuan yang kebetulan. Tuhan mengatur kedatangan dan kepergian kita. Dia dengan ahli menjalin kehidupan kita dengan orang lain untuk memperkuat, mengajar, menguji, dan meneguhkan. Bayangkan jika wanita Samaria itu pulang begitu saja dan menyimpan ceritanya sendiri. Bayangkan jika orang yang membagikan Kristus dengan Anda merasa iman adalah masalah yang terlalu pribadi untuk mengganggu orang lain. Mungkin tidak benar secara politis untuk membagikan Injil, tetapi sebagai orang percaya, kita seharusnya memberi kesaksian hidup kita kepada orang lain. Tujuan akhir kehidupan teman atau keluarga kita lebih penting. Kita dapat membagikan kisah kita melalui media sosial agar orang banyak diteguhkan, percaya, bahkan mengalami keselamatan dalam hidup mereka. Sudah saatnya kita mulai membagi cerita kita dengan dunia. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua.